Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafilan, channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai dunia wisata dan dunia kuliner. Travelers, kali ini saya akan mengajak kamu untuk ikut virtual tour di Hotel Marriott Batam Harbor Bay. Jadi ceritanya travelers, saya ingin cobain nyebrang ke Singapura lewat ferry dari Batam. Nah, karena Hotel Marriott ini dekat dengan pelabuhan penyeberangan ke Batam, cuma tinggal jalan doang loh 1 menit, maka pilihan saya adalah menginap di Hotel Marriott ini. Setelah saya cek emang bener sih, karena posisinya sebelahan banget dengan terminal penyeberangan ferry. Jadi banyak wisatawan dari Singapura atau Malaysia yang juga memilih menginap di hotel ini. Terus lokasi hotel ini juga dekat dengan mall dan di sekitarnya juga banyak cafe resto yang bisa jadi opsi kalau travelers bosan makan di hotel. Nah, kelebihan lain adalah karena berada di lokasi Harbor Bay, ini lokasinya tertata rapi, bersih, nggak ribet, nggak ruwet. Ada jogging track juga di sekitar, jadi pas lah buat travelers yang suka jogging. Nah, sekarang saya sudah tiba di Batam Marriott Hotel. Area drop off-nya juga lega, karena sebelumnya saya udah pernah nginap di beberapa hotel di Batam. Nah, dibandingkan dengan Marriott ini, saya melihat tampilan hotel ini saya terkesan karena areanya yang luas, bersih, simple, tapi elegan. Sekarang saya sudah masuk ke lobby. Lobbynya kesannya simple, elegan, juga rasa lega ya. Meja resepsionisnya ada di sebelah kanan dengan background warna gold. Ini jadi kelihatan cakep ya dan mewah. Nah, suasana lobbynya emang terkesan mewah ya. Terus ada rak buku berjajar dengan rapi, siap memanjakan tamu yang senang membaca. Apalagi ada kursi, meja dengan hiasan lampu yang sangat instagramable. Ini jadi membuat kita atau saya merasa nyaman untuk duduk dan menunggu. Di sebelah kiri ada cafe Meal & Co. Ini menyajikan roti, kue, teh, dan kopi. Ya cocok lah untuk santai-santai sore hingga malam. Ini kalau kita sambil menunggu proses check-in atau sambil ngobrol-ngobrol juga boleh. Mungkin untuk memberi impresi bahwa Marriott ini berada dekat dengan titik penyeberangan ferry. Nah, di lobi ini juga dipajang miniatur ferry cepat Batam Singapura. Tapi mengenai bagaimana penyeberangannya dan caranya, nanti saya akan ceritakan di video lain ya. Di bagian belakang juga ada lounge. Ini cozy banget dengan sofa empuk dan view-nya juga view laut ya. Kalau saya lihat ini lobby lounge-nya memang asik banget. Bisa buat ngobrol, kerja, atau baca-baca, atau sambil ngopi atau ngeteh sore. Nah, di waktu tertentu juga ada live music di sini. Di sini juga ada meeting room loh travelers. Asik banget ya, meeting sambil lihat-lihat suasana jetty atau background laut yang membelakanginya. Oke, kita kembali ke area resepsionis. Sambil proses check-in, saya disuguhin welcome drink yang enak. Jadi semacam koktail gitu. Beres check-in, sekarang saatnya saya menuju kamar. Di lobi di depan lift itu ada semacam instalasi seni ya, kayu yang diukir. Bentuknya sih seperti buaya, tapi saya ya nebak-nebak aja sih. Juga ada rak buku berisikan buku-buku yang bisa menjadi referensi dan bisa digunakan kalau kita sambil nunggu duduk-duduk santai di lobi. Kamar saya ada di lantai 7 ya travelers. Nah, area koridornya juga bersih, rapi dengan dominasi warna terang. Dan sekarang saatnya kita melihat kamarnya. Nah travelers, saya memesan kamar tipe deluxe. Oke, kita lihat. Nah, ini dia kamarnya. Jadi pertama masuk di sebelah kiri ada toilet dan kamar mandi yang terpisah. Kemudian ada area storage untuk koper. Terus ada tempat tidur dan sofa panjang. Kesan pertama sih kamarnya lumayan luas ya, mungkin sekitar 35 meter persegi. Dan juga simple ya. Pandangan pertama saya jatuh pada jendela yang tertutup bordin. Tempat tidurnya gede, kasur dan bantalnya juga empuk. Terus ada sofa panjang yang juga bisa digunakan untuk tempat tidur tambahan. Jadi sebenarnya bisa buat 3 orang atau 4 orang dewasa ya, karena sofanya memanjang memenuhi semua sisi jendela kamar. Ada kursi dan meja bulat untuk kerja atau santai sambil ngeteh sore. Nah, di bawah meja marble ini ada dikasih karpet yang tebel ya, jadi kelihatan estetik banget. Kamarnya juga dilengkapi dengan colokan internasional. Penerangannya juga cukup. Di sisi kiri dan kanan bed juga ada lampu baca. Colokannya juga cukup banyak, termasuk juga colokan USB ya untuk ngecharge. Gak usah khawatir mau ngecharge sambil tiduran juga nggak ada masalah. Sofa bed yang diletak di dinding kaca ini memang bisa menjadi sudut baca yang sempurna ya travelers, sambil melihat view keluar. Jadi pemandangannya adalah sea view, kemudian kita bisa melihat Harbor Bay
atau dermaga penyeberangan ke Singapura, juga kolam renang yang terlihat estetik. Terus di kamar ini juga tersedia alarm dan speaker JBL Horizon. Nah, ini pasti manfaat banget untuk traveler yang suka dengerin lagu. Nggak perlu bawa speaker Bluetooth sendiri. Di kamar ada TV 52 inch, salurannya lokal, internasional. Termasuk juga ada Netflix ya travelers. Yang bikin saya betah juga koneksi internetnya juga kenceng di sini, nggak ada masalah. Di sisi kiri pintu masuk juga ada lemari 3 pintu. Nah, isinya ada kimono mandi, hanger, setrikaan, slippery, safe, deposit box, macam-macam deh. Untuk layanan laundry, harganya bisa lihat di sini ya travelers. Kemudian dari area tempat tidur kita lanjut ke kamar mandi. Ada dinding kaca yang memisahkan dengan area kamar mandi ya travelers. Di kamar mandi ada wastafel, terus towelnya juga cukup. Ada handuk untuk mandi, ada handuk kecil, ada face towel juga. Nah, kemudian dilengkapi dengan meja rias. Dan kemudian toiletnya model semprot ya travelers. Kamar mandinya tidak ada bathtub ya travelers, jadi kamar mandinya menggunakan shower. Ada tipe shower yang dipegang dan juga ada yang jenis hujan. Kemudian amenitasnya juga lengkap standar hotel bintang 5, mulai dari sabun, sampo, conditioner, lotion, dan tidak pelit ya, menggunakan botol besar dan harumnya wangi. Oke, sekarang kita cobain kolam renangnya. Nah, poolnya ada di lantai 5. Poolnya ini konsepnya area terbuka ya, dan tipenya infinity pool. Jadi mulai bukanya jam 6 pagi. Ada kolam dewasa yang dalamnya sekitar 1,2 meter, dan kolam renang dewasa ini gede dan panjang ya travelers. Ayo nih, siapa cobain yang sanggup berapa putaran renang di sini. Untuk kolam renang anak juga ada di sebelahnya. Nah, di sebelah ujungnya juga itu ada whirlpool ya travelers, bisa dicobain sambil berenang-renang melihat pemandangan yang indah dari kolam renang dengan hamparan sea view yang cakep. Terus di pinggir kolam ada juga kursi jemur lengkap dengan payungnya. Sore-sore duduk di kolam renang ngeliat-ngeliat pemandangan begini pasti ngerasa adem ya travelers. Pikiran juga seger, view-nya juga cakep. Dari sini kita bisa melihat dermaga penyeberangan ke Singapura yang lokasinya di sebelah hotel ini. Tuh, dekat banget kan? Terus lampu-lampu kota Batam ini makin menambah cakep view-nya. Nah, ini travelers, view yang saya suka ketika matahari mulai terbenam, senja-senja gitu dan langit berubah jingga. Lampu sekitar kolam juga udah mulai dinyalain. Ini saya suka banget suasananya. Cakep dan ya romantis-romantis gitu. Di sebelah kolam renang ada pool bar dengan konsep outdoor, bisa buat kopi atau camilan-camilan sore. Dan dari sini kita juga bisa melihat view kota Singapura, tapi dari kejauhan banget ya travelers. Ya terlihatlah sama-sama. Tapi ya kalau malam terlihat cakep juga sih. Dari kolam renang kita lanjut ke fasilitas fitness. Jadi letaknya ada di sebelah kolam renang. Jadi fitness center ini buka 24 jam ya travelers. Peralatannya juga canggih-canggih kalau saya lihat sih dari Techno Gym. Jadi kalau travelers mau latihan beban, latihan kardio, semua ada di sini. Travelers bisa nge-gym sambil menikmati view dermaga dan juga pemandangan laut biru yang cakep. Handuk, air mineral semua juga lengkap. Kalau travelers juga mau relaksasi, bisa bermanja-manja di Quan Spa yang terletak di sebelah fitness center. Sekarang kita lanjut ke breakfastnya ya travelers. Breakfastnya disediakan di Goji Kitchen and Bar. Ini restoran dengan konsep open kitchen dan hidangan ditawarkan ini prasmanan atau ala carte. Kalau masuk ke sini suasananya asik banget travelers, mewah. Dan kemudian dindingnya sebagian dari kaca. Jadi kita bisa menikmati breakfast sambil melihat view laut dan dermaga penyeberangan. Dari sini bisa terlihat jelas lalu lalang kapal penyeberangan menuju Singapura. Saya sih suka ya dengan konsep resto ini karena ya cakep dan petugasnya juga ramah-ramah. Pilihan kursinya juga banyak travelers, ada sofa dengan meja panjang untuk berdelapan, ini kalau kita datang dengan rombongan, atau bisa juga meja lebih kecil untuk 2-4 orang. Nah, di tengah resto menu-menu makan utamanya disajikan. Petugas resto juga sigap ya melayani dengan ramah. Pilihan makanannya juga banyak banget, mulai dari masakan lokal, Jawa, Nusantara, Western, Chinese, Jepang, bahkan India. Semua dikelompokkan sesuai jenisnya dan menurut saya kualitas makanannya sih boleh dibilang jempolan ya.
Nih coba kita cek untuk makanan Indonesianya. Variasi makanannya mulai dari nasi goreng, mie goreng, sayuran, protein dari olahan ayam, ikan atau sapi, gorengan, dan berbagai variasi sambalnya. Juga ada lontong sayur dengan aneka kondimennya lengkap. Ada bubur ayam, soto ayam. Uniknya sebuah kondimen ditulis lengkap di board. Jadi kita bisa tahu apa aja menu pelengkapnya. Untuk menu westernnya ada sosis, beef bacon, telur, kentang, juga banyak lagi. Untuk menu Jepangnya pasti ada aneka sushi dong, ada juga ebi fry dan lain-lain. Ada menu cold foodnya juga loh, ada sashimi, salmon, smoked fish dan lain-lain. Untuk Chinese foodnya ada noodle lengkap dengan aneka bakso, sayur dan jamur. Tapi ini divariasiin tiap hari loh. Ada juga bihun goreng, kemudian ada dimsumnya juga, ada ceker ayam, siomay, bakpao yang hangat, mantep deh. Masakan India juga ketinggalan, ada chapati, ada vegetable pakora, bunang gusi dan lainnya. Ini dengan bumbu rempah yang medok. Nah ini aneka pilihan bread and pastry. Ini pastrinya enak-enak loh, rotinya lembut-lembut. Dan kemudian dikasih tanda mana pastry yang gluten free. Yang kangen jajanan pasar ada rebus-rebusan, pukis, auk singkong, cenil, ketan hitam, ketan putih, wajik, bubur ayam, semua yang manis-manis ini ada. Juga makanan-makanan lokal, jajanan pasarnya enak banget. Minumnya ada aneka susu, juga aneka jus segar, ini bisa request, dan juga ada jamu-jamuan. Tentu saja juga ada teh dan kopi. Nah ini aneka susu dengan berbagai variasi pilihan. Ada susu skim, ada soya milk, dan lain-lain. Yang mau diet, ini ada pilihan aneka salad, atau bisa juga pilih granola, atau pilih gandum-ganduman dengan aneka variasinya. Semua bisa dipilih. Chefnya juga ramah ya travelers, beberapa kali ngajak tamu ngobrol dan tanya pendapat mengenai masakannya. Pelayanan dari para staff juga ramah, gak ada yang ngecewain deh. Dan semuanya gercep melayani sesuai request kita. Termasuk ketika saya minta madu untuk campuran breakfast saya, langsung diantarin dengan cepat. Kalau ingin menikmati dinner dengan suasana asik, nah ada opsi di lantai paling atas ada Altitude. Ini lounge terbuka yang terinspirasi dari teras apartemen di New York. Jadi lounge ini menawarkan makanan laut segar, kemudian koktail khas dari hotel, dan bisa sambil dinikmati dengan view spektakuler yang menghadap ke laut. Ini cakep banget ya travelers. Kalau ingin duduk-duduk santai, ada taman di lantai 5 ini seberang pool dan fitness center. Untuk masuk ke taman ini harus menggunakan akses card ya travelers. Taman ini sih nggak terlalu luas, tapi bisa lah buat duduk-duduk santai di sini atau sekedar melihat-lihat suasana kompleks Harbor Bay di sekitarnya. Namun jangan kaget ya travelers kalau tiba-tiba ada burung yang terbang di sekitar kita, karena memang ini lokasinya dekat laut. Kalau travelers ingin pilih menu yang lain, ini di sebelah Goji Restoran itu ada restoran Jepang. Ini suasananya ketika saya masuk ini belum buka ya, tapi bisa terbayang lah bagaimana atmosfer di resto ini. Cakep dengan suasana tenang dan sekali lagi pemandangan laut. Mau ke Harbor Bay atau dermaga penyeberangan ke Singapura, sekali lagi ini bisa lewat pintu lobi depan hotel atau turun melalui eskalator dari lobi ini turun ke bawah. Tinggal jalan kaki cuma 2 menit udah sampai di gate masuk menuju harbor. Praktis kan? Oke travelers, demikian virtual tour kita di Hotel Marriott Harbor Bay Batam. Sudah cukup kan ya? Kalau belum cukup silahkan komen atau ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti saya jalan-jalan dan virtual tour di Batam Marriott Harbor Bay.